Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu. Bisa dengar enggak nih suara ni? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Ayuhal akhwan, hari ini kita masuk hikmah yang ke-6 ya, dari bab salat. Semoga Allah anugerahkan kekuatan kepada kita untuk memperbaiki solat kita dan Allah menerima seluruh ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Pada hikmah sebelumnya kita sudah membahas kenapa Allah membatasi waktu solat ya, dan kenapa Allah meluaskan waktunya ya. Ini kan yang minggu lalu kita bahas. Allah membatasi dari zuhur jam 12, andaikan sampai jam 3 dibatasi waktunya. Kemudian Allah meluaskan waktu itu. Salat yang hanya 5 menit, tapi dikasih waktu berjam-jam. Ya. Pada hikmah ini kita masuk tentang rohnya salat. Apa rohnya salat yang minggu lalu? Khusyuk merupakan rohnya salat. Setiap masalah, tetapi kita tidak tahu sumber masalahnya, maka kita akan berputar-putar dengan permasalahan itu. Ya, kalau ada permasalahan, kita tidak tahu sumber masalahnya, akhirnya hari-hari kita berputar-putar dengan masalah tersebut. Maka pada hikmah ini Imam Ibn Athaillah menjelaskan kita sumber permasalahan. Kenapa kita tidak khusyuk di dalam sholat. Kita sering menjadi alasan kita kenapa kita tidak bisa hadir hati kita di dalam sholat. Kita tidak bisa khusyuk di dalam sholat dengan alasan sibuk dunia, dengan alasan pekerjaan. Ini yang menjadi alasan kita sehingga hati kita tidak bisa khusyuk di dalam sholat. Sebenarnya bukan itu permasalahannya, sumber permasalahan itu bukan itu. Buktinya, kita ada kerja, kita tidak bisa khusyuk juga. Tidak ada kerja pun tak bisa khusyuk enggak? Permasalahannya di kerja atau bukan? Kalau memang permasalahan hadirnya hati, khusyuknya hati pada pekerjaan yang selalu menjadi alasan kita, maka kalau orang yang nganggur berarti khusyuk solatnya. Tidak. Berarti bukan itu sumber permasalahannya. Maka di sini Imam Ibn Athaillah menjelaskan sumber permasalahan. Kenapa kita tidak bisa menghadirkan hati kita khusyuk di dalam solat. Ayo ikra dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La tataraqqab waraghal aghyari fa inna dhalika yaqta'uka min wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fihi. Jangan menanti-nanti hilangnya kecenderungan kepada dunia, karena hal itu dapat membuatmu lupa akan adanya pengawasan Allah atas keadaan yang telah ditetapkan untukmu. Ya. Di sini kita diingatkan ya. La tataraqqab faraghal aghyar. Janganlah engkau menunggu-nunggu. Ya kan? Hilangnya kecenderungan dunia. Nanti kita bilang udah nanti loh. Ana belum bisa hadir hati ana. Saya belum bisa khusyuk. Nantilah kalau udah kerjaan ni clear, enggak ada kerjaan lagi, ana bisa fokus. Ini kan ungkapan sering orang mengungkapkan ungkapan ini. Alasan kesibukan, dikasih kerja, kata alasan kerja.
Dikasih tak ada kerja, kata alasan mana tak bisa khusyuk, fikiran ni mau cari kerja. Kata Imam Ibn Atha'illah, jikalau engkau seperti itu, maka engkau memutuskan yang dinamakan muraqabah. Engkau lupa dengan muraqabah, bahwa tempat yang engkau tempatkan itu Allah tahu. Dalam pengawasan Allah, dalam pengetahuan Allah. Mengapa kita salahkan masih? Jelas? Ya. Sebelum kita masuk pembahasan ini, biar kita bisa utuh memahami hikam ini untuk pembahasan ini, agar kita tidak mengulang-ulang atau tidak menyalah-nyalakan pekerjaan yang akhirnya menghabiskan umur kita sampai kita mati, hati kita tidak bisa hadir. Alasan pekerjaan, alasan kesibukan, nunggu dulu tak ada kerja nanti, baru bisa bagaimana mau fokus dalam solat, kerjaan ni banyak. Akhirnya sampai mati. Jelas. Kita masuk dulu hikam yang pernah kita bahas dulu, yaitu iradatukat tajrid ma'a iqamati iyyaka fil asbab, keinginan engkau untuk tajrid. Masih ingat tak pembahasan itu? Keinginan engkau, kata Imam Ibn Atha'illah, untuk tajrid. Tajrid ini hanya melulu beribadah, meninggalkan usaha. Itu namanya tajrid. Fokus ke ibadah saja. Keinginan engkau fokus kepada ibadah. Keinginan engkau tajrid, melulu beribadah, meninggalkan sebab. Padahal Allah tetapkan engkau pada asbab, Allah menempatkan engkau pada usaha, maka sesungguhnya itu adalah keinginan jahat yang tersembunyi dalam dirimu. Saya ulangi lagi ya. Keinginanmu, kata Imam Ibn Atha'illah, untuk tajrid, untuk fokus di dalam ibadah, meninggalkan usaha, keinginan itu. Padahal engkau diposisikan Allah pada usaha. Keinginan itu dinamakan apa? Keinginan jahat yang tersembunyi di dalam dirimu. Kemudian sebaliknya, wa iradatul asbab, Allah. Wa iradatul asbab, keinginan engkau untuk berusaha. Ya. Kuat tak tu? Saya ulangi lagi. Apabila satu permasalahan yang kita tidak tahu sumber masalah itu, maka kita akan berputar-putar dengan permasalahan itu, dan itu tidak akan pernah selesai. Makanya kenapa kita selalu menyalahkan pekerjaan, yang akhirnya sibuk, tidak bisa, saya sibuk, banyak kerja, mana bisa fokus dalam solat, masih bisa hadir dalam solat.
Akhirnya ini sampai mati masalah ini tidak selesai. Karena bukan itu sumber masalahnya. Memang itu ada sumber masalahnya, tapi bukan itu sebenarnya sumber masalahnya. Tapi kalau permasalahan dan kita tahu sumber permasalahannya, maka masalah itu akan terselesaikan. Maka di hikmah ini Imam Ibn Athaillah membawa kita pada sumber permasalahan kenapa kita tidak bisa hadir di dalam salat. Kenapa kita tidak bisa khusyuk di dalam salat. Kita kembali dulu ke hikam yang sebelumnya. Jadi biar kita bisa utuh betul memahami hikmah ini. Pada hikam yang pernah kita bahas, iradatukat tajrid, keinginan engkau untuk tajrid, yaitu fokus di dalam ibadah, kamu mau meninggalkan, tak mau usaha, mau fokus saja sama ibadah. Keinginan ini, ya, ini adalah keinginan jahat yang ada pada dirimu. Apa sebabnya? Karena engkau masih dalam posisi usaha. Allah sudah tempatkan engkau dalam usaha, dan itulah posisi yang paling baik untuk kita. Akan tetapi timbul keinginan tersebut, maka Imam Ibn Athaillah mengatakan ini adalah keinginan jahat yang tersembunyi di dalam dirimu. Begitu juga sebaliknya. Ada orang yang Allah tetapkan di makam tajrid. Ya, makam tajrid ini seperti seorang raja. Dia punya pelayan. Kata raja ini kepada pelayannya, kau kerja gak ngurus aku, makan minum aku urus. Gak usah cari kerja lagi. Kau mengabdi saja kepada aku, urus semua. Udah untuk semuanya aku yang nanggung. Dalam bahasa seperti itu. Orang tajrid ini orang yang ditanggung oleh Allah. Apabila orang yang tajrid ini, makam tajrid ini, dia berkeinginan untuk berusaha, maka sesungguhnya dia turun dari semangat yang tinggi. Jelas? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Ada ulama tafsir yang mengatakan artinya adalah untuk mengenal aku. Jadi artinya bahwa kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Maksudnya adalah fungsi utama terciptanya kita adalah mengabdi kepada Allah. Nah, makanya Nabi Yahya di masa kecilnya, di bawah umur 10 tahun, hari-hari Nabi Yahya ini dari rumah ke Masjidil Aqsa. Lalu kanak-kanak pada waktu itu ngajak dia main, yang seumuran Nabi Yahya ini. Kata Nabi Yahya apa? Ma khuliqtu li hadza. Saya tidak diciptakan untuk bermain-main. Saya bukan tercipta untuk ini. Ada juga satu orang menulis di tangannya, khuliqtu lil ibadah, biar dia tidak lupa tujuan terciptanya dia. Saya diciptakan untuk beribadah, ditulis di tangannya. Ya. Bukan artinya di sini kita tidak boleh berdagang, kita tidak boleh berusaha, kita tidak boleh istirahat, kita tidak boleh bersenang-senang, tidak. Ya, yang namanya fungsi utama ni udah tidak boleh apa-apa, hidup kita ibadah, tidak seperti itu. Ya. Semuanya boleh. Tapi apabila tiba waktu ibadah, kita tinggalkan semuanya, pergi ke beribadah. Berarti fungsi utamanya berjalan. Satu benda yang diciptakan, kalau fungsi utamanya hilang, maka nilai benda itu hilang. Jelas? Ya. Seperti saya pernah contohkan handphone. Saya ingat, HP, fungsi utama terciptanya HP apa?
komunikasi. Ya, dah mape itu kan banyak. YouTube, audio, kalkulator. Tapi saat kita menggunakan, andaikan kita gunakan kalkulator, ada telpon masuk, berhenti tak? Kita buka radio, ada telpon masuk, berhenti tak? Berhenti. HP itu bagus atau enggak? Bagus. Ada HP, kita buka film, andaikan kita buka audionya, orang nelpon tak masuk-masuk. Berarti HP itu error, rosak. Karena apa sebab? Fungsi utamanya tidak berfungsi. Fungsi utamanya tidak berfungsi. Ketika fungsi utama tidak berfungsi, HP ini nilainya rendah. Nah. Allah menciptakan kita untuk beribadah. Nah. Apabila kita asyik berdagang, asyik bersenang-senang, ketika ada panggilan ibadah dan kita tidak ada respon, ini berarti ada masalah di hati kita. Berarti ada masalah di hati kita. Ada masalah pada diri kita. Ketika fungsi utama ini hilang di dalam diri kita, nilai kita rendah di sisi Allah. Karena fungsi utamanya tidak berfungsi. Kalau kita berusaha atau kita bersenang, kita beristirahat, kemudian tiba panggilan ibadah, lalu kita tinggalkan semuanya dan pergi ibadah, maka fungsi ibadah ini tidak hilang. Jelas ayyuhal ikhwan? Ya. Dan untuk beribadah ini, udah lampu. Alhamdulillah. Masih bisa nyambung enggak nih? Masih ingat ya tadi? Barang dia harus sambung benar-benar. Bahwa itu bisa paham barang nih. Jadi fungsi utama terciptanya kita untuk ibadah, mengabdi kepada Allah. Dan untuk terlaksananya fungsi tersebut, kita perlu kekuatan, kita perlu tenaga, kita perlu pakaian, ya kan? Terkadang kita perlu duit, seperti untuk naik haji. Terkadang kita perlu kendaraan agar fungsi ibadah ini berjalan. Ya. Nah, untuk memenuhi fungsi ibadah ini Allah tetapkan kepada hambanya dua cara. Ada dengan usaha, ada dengan tajrid. Yes. Ya, ada dengan usaha, ada dengan tajrid. Dengan usaha Allah tempatkan di tempat usaha. Jadi dia perlu cari duit.
Ya, dia perlu kerja. Yang artinya ketika kita berusaha ini, dan dengan usaha ini barulah kita bisa melaksanakan ibadah. Kerana ibadah perlu makan, minum. Kalau tak makan, tak minum, mana kita bisa berdiri solat? Ya. Kerana makan, minum, jadi kita berusaha untuk cari makan, untuk cari minum kita, untuk membeli pakaian kita, menutup aurat kita. Yang artinya usaha ini adalah bagian ibadah. Jangan salahkan usaha. Tanpa usaha ini ibadah tidak terlaksana. Jadi jangan ente merendahkan usaha. Bisa ke ente beribadah, makan tak ada, minum tak ada? Tak bisa. Kita suruh nutup aurat, berarti perlu pakaian. Kita mau naik haji, umrah, berarti perlu duit. Yang artinya usaha ini adalah ibadah. Satu kesatuan dengan ibadah. Jelas? Ya kan? Satu kesatuan dengan ibadah. Maka setiap keringat orang yang berusaha, ya, dengan niat yang betul, setiap langkah dia Allah ampuni dosa dia. Setiap keringat dia akan berpahala. Karena usaha itu adalah ibadah. Ada juga orang yang Allah berikan tajrid, Allah penuhi kebutuhan dia. Ini orang dalam posisi tajrid. Dan kita harus tahu, apakah kita di posisi tajrid atau usaha. Kita ini posisi yang fokus ke ibadah, harus usaha. Ini harus tahu. Kalau tidak, salah jalan. Yang pertama, ada 4 tanda kita berada di posisi tajrid. Kalau di 4 ini tidak ada, kerja. Intinya seperti itu. 4 ini tidak ada, kerja. Karena kalau kita tidak kerja, malah kita yang rosak. Berusaha. Yang pertama, tanda orang tajrid. Orang itu boleh untuk fokus di dalam ibadahnya, meninggalkan usaha. Yang pertama, yassaralakal kifayah. Allah mudahkan untuk dia, Allah cukupi dia. Tercukupi. Makan, minumnya, ada je. Membeli baju, ada je. Dia tercukupi. Ya. Ini yang pertama. Kalau dipaksakan dia tidak tajrid, bawa kelaparan. Yang pertama, Allah mudahkan dia. Kemudian yang kedua, ja'ala nafsaka mutmainnah inda adami husuliha. Allah jadikan hati dia, orang ini, tenang di saat tidak ada. Saat rumah tidak ada makanan, tidak ada apa-apa, dia tenang. Tidak goyang dia. Jiwa dia tenang, terima dengan keadaan ini. Ya. Datang, ada makanan, tak ada makanan, sama saja. Macam Rasulullah di awal kasab, kemudian tajrid. Datang kepada Sayyidina Aisyah, wahai Aisyah, ada makanan tak hari ini? Tak ada. Ya sudah, kalau gitu anak puasa. Bisa tak kita macam itu? Jangan ngeluh. Ya. Kalau kita siap, ada makanan, tak ada makanan, kita siap, berarti kita di posisi boleh. Ini yang kedua. Jelas ya? Ini yang kedua. Yang ketiga, ada mutama' lima fi aidin nas. Tidak ada tamak atas apa yang ada pada orang. Istilahnya begini, yang pertama, tamak tidak ada pada orang, iaitu orang punya HP, dia biasa saja, tidak kepingin punya HP. Dia tidak tamak apa yang ada di tangan orang. Ya. Orang punya rumah, dia tidak. Orang punya mobil, tidak. Tapi kalau ada tamak, orang punya HP, dia mau punya HP ya.
Orang pakai mobil, dia mau pakai mobil lah. Orang punya rumah, dia mau punya rumah aja. Itu pergi kerja. Kalau enggak, dia akan jadi penjilat. Ya. Dia terima keadaan dia, apa yang ada pada orang, dia tidak mengharap. Tapi kalau nengok orang punya HP bagus, dia mau gak? Punya mobil bagus, dia mau gak? Orang punya rumah, mau gak? Itu pergi kerja. Bukan di posisi tajrid. Ya, bukan di posisi tajrid. Atau dia berharap dari orang agar orang memberi dia, agar orang memberi makanan dia, agar orang memberi ini. Itu bukan di posisi tajrid, itu posisi usaha. Kalau orang di posisi tajrid, dia tidak peduli ada apa yang di tangan orang. Orang mau punya mobil silakan, orang mau punya rumah silakan, orang mau punya mobil silakan, dan dia tidak berharap dari orang untuk datang memberi dia. Ini tiga. Kalau kita tiga ada ni boleh tajrid. Maka ada satu orang pemuda, dia beribadah di dalam masjid dalam keadaan lapar. Lalu satu orang bermimpi. Dalam mimpi itu ente datang ke masjid ini. Di masjid ini ada seorang pemuda dalam keadaan berzikir kepada Allah dalam kondisi lapar. Bawakan makanan dia. Pergi dia tengok masjid ini ada budak-budak. Dikasih makan, makan dia. Habis makan kata orang itu gini, kalau ente perlu apa-apa datang je sama ana. Orang itu bilang kalau ada apa-apa ente minta sama ana. Kata dia, bagaimana aku mau minta kepada kamu dan aku melupakan yang membawa kamu ke sini? Itu bawa tajrid. Ya kan? Jangan gitu orang ngasih, udah bersujud sama orang tu. Itu bukan posisi tajrid. Nah. Walaupun dalam keadaan lapar, dikasih makan dia tidak bergeming. Bagaimana saya mau minta kepada kamu dan melupakan yang membawa kamu ke sini? Jelas ya ikhwan. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir. Safa waktika alal istighal bi ibadatillah. Harinya full dengan ibadah. Tidak zikir, solat, baca Quran full. Kalau nganggur duduk di rumah, pergilah kerja. Itu bukan tajrid. Tajrid ini memang waktu dia full untuk beribadah. Entah dakwah, entah solat, entah zikir, entah baca Quran, full waktunya. Memang Allah ciptakan hamba ini untuk mengabdi kepada Allah. Kalau pagi nganggur di rumah, siang nganggur, pergi kerja, berarti bukan tajrid. Bukan posisi kita ini fokus ke ibadah enggak. Jelas ya ikhwan. Jadi kalau empat ini enggak ada, berarti kita posisinya di mana? Kasab, usaha. Jelas. Kalau kita udah posisi 4 ni tidak ada, berarti posisi kita kasab. Kalau kita paksakan, itu akan merusak diri kita sehingga kita bergantung kepada orang, bukan bergantung sama Allah. Jelas saya ikhwan. Ini 4. Yang pertama, Allah cukupi. Yang kedua, kalaupun tidak ada, dia tetap bersama Allah. Dia tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah. Kemudian yang ketiga, dia tidak tamak atas apa yang ada pada orang lain. Dia tidak menginginkan yang ada pada orang. Yang keempat, hari-hari dia full dengan ibadah. Kalau kita ada 4 ini, udah berarti posisi kita tajrid. Kalau tak ada, kerja. Jelas saya ikhwan, kau tak ada kerja. Kalau tak ada kerja, merosak diri kita. Jelas ya? Kemudian, apabila Allah menetapkan kita di tempat kasab, yaitu usaha, kita harus tahu apakah usaha kita ini Allah menempatkan atau tidak.
Maksudnya usaha ini Allah menempatkan kita di tempat ini, bahwa usaha ini Allah restui kita. Kalau usaha ini Allah restui kita, jangan pernah berpindah dari usaha ini. Kalau usaha ini tidak direstui oleh Allah, yang artinya bukan Allah menempatkan, maka ini isyarat pindahlah dari usaha ini. Allah dah isyak dah ya. Balik sikit. Ya. Lalu apa tandanya bahawa usaha kita ini diridai oleh Allah? Memang itu Allah tempatkan kita di tempat itu. Nanti kalau orang dah posisinya jangan berfikir ana ni tak khusyuk solat ini karena kerjaan, dah salah fatal dah. Allah yang menempatkan kau di tempat itu, dan kau masih tidak bersyukur tempat itu, masih nyalahkan pekerjaan itu. Fatal. Kita tahu Allah menempatkan kita di tempat itu, tandanya apa? Bahawa pekerjaan ini mencukupi untuk kita. Cukup anak bini kita, bahkan kita bisa membantu orang lain. Ya. Jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, pekerjaan ini mudah untuk mencari yang halal. Pekerjaan yang kita lakukan, pekerjaannya halal. Ya. Kemudian pekerjaan itu tidak melanggar syariat. Kemudian pekerjaan itu tidak membuat engkau meninggalkan kewajibanmu. Kita bisa solat jamaah. Kemudian yang selanjutnya, bahwa pekerjaan itu tidak mengganggu wirid-wirid kamu. Istilahnya ente bisa belajar, ente bisa berzikir. Kalau pekerjaan kita di posisi ini, ketahuilah pekerjaan ini Allah menempatkan kita di tempat ini. Jangan pernah berpikir untuk berpindah dari pekerjaan ini. Yang artinya pekerjaan ini Allah ridai. Maka sampai kata ulama, sampai mati pun kau kerja di situ. Jangan kau tinggalkan. Istilahnya kerjanya cukup untuk keluarga. Jelas. Halal. Ibadah tidak terganggu. Ya, solat bisa, wirid-wirid keseharian bisa. Itu macam zikir, belajar bisa. Ya. Kalau kita sudah di posisi ini, berarti ini isyarat bahwa ini Allah menempatkan kita di tempat ini, yaitu Allah restui kita berada di tempat ini. Jangan terfikir untuk berpindah. Ini yang kita bahas sebenarnya, pembahasan ini. Kata Imam Ibn Athaillah, jangan pernah kamu menunggu waktu lapang. Ya. Jangan pernah kamu menunggu nanti masalah dunia ini dah selesai baru mau fokus ibadah. Salah. Karena pekerjaan yang kita kerja ini adalah pekerjaan yang diridhai oleh Allah. Bagaimana kita bisa menyalahkan sebab inilah kita tidak khusyuk? Jelas, ayuhal ikhwan. Idza aqamaka la tataraqqab faraghal aghyar. Jangan engkau menunggu lapangnya hati engkau, itu tidak sibuk lagi dengan pekerjaan. Ya, perkara-perkara dunia yang mengganggu kamu selesai dulu. Yang harus kamu lakukan apa? Fajahid nafsaka. Bersungguh-sungguhlah engkau. Ya. Untuk membenahi hati kamu agar bisa muraqabah. Sumber masalahnya adalah di muraqabah. Ya kan, kerjaan dah halal, lancar, syariat dilaksanakan,
niat bagus, wirid-wirid dilakukan. Ada salah lagi tidak kerjaan ni? Ada tidak salah lagi? Tidak. Berarti ada masalah bukan pada pekerjaan kita, ada pada diri kita. Sumber masalah di mana? Yaitu pada diri kita. Berarti muraqabahnya yang belum kita dapatkan. Karena standar dalam ibadah itu anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yara. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau belum bisa melihat Allah, beribadahlah kamu merasakan Allah melihat kamu. Ini yang namanya muraqabah. Jelas. Ini yang namanya muraqabah. Ya. Apa itu muraqabah? Yaitu kita merasa dilihat oleh Allah. Kita merasa diawasi oleh Allah. Kita merasa diperhatikan oleh Allah. Ini ya muraqabahnya yang tidak dapat. Karena pekerjaan sudah benar. Itu tipu daya syaitan agar kita menunda untuk memperbaiki solat kita. Kata syaitan, mana bisa, kata syaitan, mana ibadah ente gelut sama dunia ni, mana bisa fokus solat. Nanti ente dah selesai kerja, clear kerja ente, baru ente bisa usuk solat. Belum selesai kerja mati. Kenalah dia tipu daya sama syaitan. Jelas. Maka diingatkan, jangan kau nunggu waktu kosong, waktu ruang, tak ada sibuk hari dunia baru kau bisa khusyuk dalam solat. Tak, bukan seperti itu. Jangan engkau berharap berpindah dari satu keadaan yang Allah tempatkan kamu di keadaan itu. Seakan-akan kau merasa tempat yang engkau tempati itu salah. Padahal Allah sudah menempatkan kita di tempat yang baik, pekerjaan yang baik, semuanya baik. Lalu kita salahkan tempat ini, menyalahkan Allah, nanti nunggu sini termakan oleh tipu daya syaitan. Jelas? Bisa paham atau tidak? Nah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada pada diri kalian. Maka takutlah kalian kepada Allah. Ya. Wa qala ta'ala alam ya'lam bi anna Allaha yara. Adakah dia tidak tahu bahwa Allah melihat? Allah itu maha melihat. Ya. Wa qala ta'ala innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu mengintai, yaitu mengawasi kamu. Muraqabah ini kita merasa Allah melihat kita. Kita merasa Allah mengetahui kita. Allah mengawasi kita, itu namanya muraqabah. Ini yang belum tumbuh di dalam diri kita, sehingga kita belum bisa menghadirkan hati kita di dalam salat, menghadirkan hati kita di dalam zikir atau di dalam ibadah-ibadah yang lain. Jelas ya ikhwan. Ya. Lalu bagaimana kita menumbuhkan muraqabah itu? Bagaimana caranya? Agar muraqabah ini kita bisa merasakan Allah melihat kita, Allah bersama kita, Allah mengawasi kita. Bagaimana cara menumbuhkan? Nah. Yang pertama, sebenarnya banyak asbab. Ya, asbab-asbab agar bisa untuk mendapatkan muraqabah itu, di antaranya al-ilmu billah ta'ala, yaitu mengetahui. Billah yaitu dengan Allah, yaitu belajar mengenal Allah, sifat-sifat Allah, ya, nama-nama Allah, perbuatan-perbuatan Allah.
Allah ini maha melihat, melihatnya seperti bagaimana, ini kita dalami. Allah melihat, mendengar, bukan hanya mendengar Allah, bahkan Allah melihat suaranya kita. Ini kita dalami nama-nama Allah, ini yang akan menumbuhkan muraqabah di dalam diri kita. Ini yang pertama, ini yang kita pelajari selama ini dalam hal hikam, ini semuanya. Kemudian yang kedua, kasratul azkar ma'al hudur. Perbanyak berzikir disertai hati yang hadir. Minimal macam ini kita baca la ilaha illallah, lisan kita mengatakan la ilaha illallah, hati kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Ini minimal. Wa min ahsaniha, dan sebaik-baiknya yang dibaca untuk mendapatkan muraqabah, ini yang dilazimi ma lazamahu Sahl bin Abdullah At-Tustari, yang dilazimi oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Zikir ini dilazimi. Ini yang paling baik untuk menumbuhkan muraqabahnya kita. Apa? Wa huwa Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu naziri, Allah melihatku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Yaquluha biqalbi, maka zikir ini dibaca di dalam hati. Jadi dalam keadaan sendiri kita baca Allah ma'i, Allah bersamaku. Allahu naziri, Allah melihatku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Ini kita baca. Mau tidur, ini kita baca. Mau buka toko, ini kita baca. Apapun kegiatan waktu ruang, ini perbanyak zikir ini. Zikir ini akan menumbuhkan dalam hati kita muraqabah. Nanti akan tumbuh kita merasa Allah melihat kita, Allah mengawasi kita. Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allah bersamaku. Ya kan? Allahu nadhiri, Allah melihat aku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Ini baca dalam hati saja. Apapun mau masuk dalam kerjaan itu toko, kita baca ini. Sehingga waktu kerja kita merasa Allah mengawasi, sehingga kita bisa mencari rezeki yang halal. Ini kalau zikir ini yang dilazimi oleh Sahal bin Abdullah, kita rutinkan. Mau tidur, kita masuk pergi, kita baca. Dalam keadaan sendiri kita baca. Dengan hadir hati kita, dengan kita menghadirkan hati kita, ini akan menumbuhkan muraqabah, sehingga nanti kita masuk dalam solat, hati kita bisa hadir. Ada hadir hati kita merasakan Allah melihat kita, Allah bersama kita, Allah menyaksikan kita. Ini zikir untuk menumbuhkan muraqabah. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, al-muhasabah. Untuk mendapatkan muraqabah itu muhasabah. Muhasabah di sini banyak arti muhasabah. Yang dimaksud di sini at-tathabbut qabla al-fi'il. Sebelum melakukan sesuatu itu ditimbang dulu dengan mizan syara', dengan mizan syariat. Sebelum melakukan sesuatu ini boleh enggak? Ini halal atau tidak? Kalau kita melazimi dalam segala perbuatan kita dengan memandang timbangan syariat, ini akan menumbuhkan muraqabah di dalam hati kita. Sebelum melakukan sesuatu ditimbang dulu syariatnya gimana. Sebelum melakukan sesuatu ini dari segi agama boleh enggak? Tak usah pakai akal kita. Kalau kita membiasakan diri untuk menimbang setiap apa yang kita lakukan dari segi syariatnya dan dari segi agamanya, ini akan kuat sekali menumbuhkan muraqabah di dalam hati kita. Sehingga kita merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Jelas ya, akhwan.
Dan buahnya dari muraqabah ini al-haya minallah. Dia akan malu kepada Allah. Tinggi rasa malunya kepada Allah. Maka ada Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi, dia bertemu dengan pengembala. Dia bertemu dengan pengembala. Lalu dia mengatakan pada pengembala, dia melihat pengembala ini orang yang saleh, ada kesolehan, maka Abdullah bin Umar mau ngetes dia. Dia katakan pengembala, ana mau beli kambing satu aja, nanti ana bayar. Kata pengembala ini bukan kambing saya ini hanya diupah jadi pengembala ada tuan. Tak apa-apa kata dia, bayar ambil. Nanti kau bilangkan sama tuan kau bilangkan dimakan serigala. Apa kata pengembala? Pengembala itu mengatakan, kalau saya katakan sama tuan saya bahwa kambing ini dimakan serigala, tuan saya pasti percaya. Lalu dia mengatakan, Aina Allah? Bagaimana dengan Allah? Di mana Allah? Aina Allah? Di mana Allah? Ini orang yang sudah tumbuh muraqabahnya. Ini orang yang sudah tumbuh muraqabahnya. Kalau orang tidak ada dalam dirinya muraqabah, maka dia akan melakukan semau dia. Kalau di dalam perilaku harian semau dia, bagaimana mau dalam solat khusyuk lebih semau lagi. Jelas. Kemudian yang kedua, yang paling tinggi buah dari muraqabah ini yaitu musyahadah. Ini puncaknya. Maka anta budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa, belum sampai tahap ini, belum mampu seperti itu, menyembahlah kepada Allah dan kamu merasakan Allah melihat kamu. Dan ini merupakan tangga untuk musyahadah. Tidak mungkin seseorang bisa musyahadah tanpa muraqabah. Orang yang musyahadah, dia akan melihat segala sesuatu itu dari Allah. Tanpa musyahadah tidak bisa. Kita mungkin tahu teori-teori banyak. Kau gini, ini dari Allah, ridho sama Allah. Ketika kena, goyang. Karena belum sampai musyahadah. Ngomong boleh-boleh, gini, kena langsung berubah. Karena belum musyahadah. Kalau orang sudah musyahadah, dia akan melihat segala sesuatu dari Allah. Dia akan ridha dengan apapun yang Allah tetapkan kepada dia. Jelas ayolah akhwan. Jadi jangan kita menunda-nunda karena alasan pekerjaan kita, lalu kita menyalahkan pekerjaan itu. Apalagi pekerjaan itu adalah pekerjaan yang Allah tempatkan kita di tempat itu yang diridhai. Kita menyalahkan itu untuk memperbaiki solat kita, memperbaiki ibadah kita, berarti kita salah dengan permasalahan. Bukan itu sumber masalahnya. Sumber masalahnya tidak hadirnya hati kita, tidak ada khusyuk dalam solat, karena kita belum tumbuh muraqabah di dalam hati kita. Yang harus kita lakukan, tumbuhkan muraqabah tersebut di dalam hati kita. Jelas ayolah akhwan. Jadi jangan pernah menunda-nunda. Penundaan segala kebaikan itu yang harus kita pegang. Apapun ada kebaikan dan itu mengarahkan kita menunda, itu pasti dari syaitan. Kita mau solat kita biar khusyuk. Lalu kata setan, dah nanti belum, mana bisa kata setan. Si repot ni kerja banyak. Pokoknya kalau ada arah bisikan itu mengarah kepada penundaan, ketahui itu bisikan syaitan. Kalau bisikan malaikat tak mungkin nunda. Kalau ada bisikan, di situ ngarahkan kita mau baik diri kita, kata nanti jahat. Kita mau betulkan solat kita, belum waktu.
Kita mau melakukan ini, nanti selesaikan lo ini. Kalau ada arah bisikan di dalam hati kita, bisikan ini, ketahuilah itu bisikan syaitan. Memang syaitan mengarahkan kita untuk menunda-nunda. Dan itu tabiat nafsu kita, menunda-nunda. Karena yang menjadi kendaraan syaitan adalah hawa nafsu kita. Jelas saya akhwan. Ya. Semoga Allah menumbuhkan di dalam hati kita kekhusyuan, kehadiran di dalam salat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا